Alhamdulillahilladzi hadana subulal salam wa fahhamna bi syari'atil nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi billahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu 'azim. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada bulan ini kita masih berada di bulan mulia, yaitu bulan Rajab 1446 Hijriah. Perlu kita syukuri karena Rajab termasuk bulan yang mulia. Kata Rajab berasal dari kata tajib yang bermakna agung dan mulia. Allah SWT memberikan keistimewaan terhadap Rajab di antara bulan-bulan lain yang juga penyandang predikat mulia, yaitu bulan Muharram, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, dan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan yang penuh rahmat, anugerah, dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Niyah, Rajab terdiri dari 3 huruf, yaitu Ra, Jim, dan Ba. Ra adalah rahmatullah, rahmat Allah. Jim adalah junullah, kemuliaan Allah. Dan Ba adalah birullah, kebaikan Allah. Maksudnya, mulai awal hingga akhir bulan Rajab, Allah Ta'ala melimpahkan 3 anugerah pada hamba-hambanya, yaitu limpahan rahmat, kemudahan, dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan kemuliaan dan keagungan dari bulan Rajab. Kemuliaan bulan Rajab semakin bertambah dengan peristiwa monumental, yaitu Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram Makkah menuju Masjidil Aqsa Palestina, kemudian dilanjutkan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, sang pencipta alam semesta. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna 'hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar tidak jatuh padanya sebagian dari tanda-tanda besaran kami. Sungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Peristiwa tersebut juga menjadi penjelasan dalam Sahih Bukhari. Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala
diterima dan kemudian kembali pulang. Dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mengingatkan bahwa Nabi Muhammad tidak akan mampu dengan berkat sholat 50 kali sehari. Nabi Musa mengatakan, umatku telah membuktikannya. Lalu meminta kepada Nabi Muhammad untuk kembali kepada Allah SWT. Mohonlah keringanan untuk umatmu. Kemudian Nabi menghadap kepada Allah dan diringankan dari sholat 10 kali. Kemudian Nabi Muhammad kembali kepada Nabi Musa, dan Nabi Musa mengingatkan sebagaimana yang pertama. Kembali Nabi menghadap Allah SWT sehingga 2 kali. Dan akhirnya Allah mewajibkan sholat 5 waktu. Nabi Muhammad kembali pada Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan bahwa umatmu tidak akan kuat. Wahai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjawab, saya mau untuk kembali menghadap kepada Allah SWT. Saya ridho dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Peristiwa Isra dan Mi'raj yang terjadi di bulan Rajab semakin menambah terhadap kemuliaan bulan ini. Lalu apa yang perlu dilakukan dalam bulan Rajab yang mulia ini? Pertama adalah melakukan puasa sunat di bulan Rajab. Terkait kesunahan puasa di bulan Rajab ini terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Haddatsana Rasulullah bin Hakim al-Ansari qala sa'atu Sa'id bin Jubair an-Sawmi Rajab wa nahnu wa yawmaidin fi Rajab faqala sami'tu Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqul la yuftiru wa yuftiru hatta naqul la yasumu. Artinya Utsman bin Hakim berkata, saya bertanya kepada Sa'id bin Jubair tentang puasa Rajab. Ketika itu kami berada di bulan Rajab. Sa'id menjawab, saya mendengar Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah SAW berpuasa berturut-turut hingga kami menduga beliau berpuasa. Dan beliau tidak berpuasa berturut-turut hingga kami menduga beliau tidak puasa. Menurut Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah An-Nawawi Al-Muslim, hadis di atas tidak menunjukkan larangan khusus atau kesunahan khusus puasa di bulan Rajab. Karena itu kesunahan puasa di bulan Rajab melihat terhadap 2 aspek. Pertama, hukum asal puasa, hukumnya adalah sunat. Kedua, perintah Nabi yang menganjurkan puasa di bulan-bulan mulia. Bulan Rajab adalah salah satunya. Imam As-Sawri sebagaimana dikutip kitab Ibnu Rajab dalam kitab Latiful Ma'arif menyatakan, aku amat menyukai amalan puasa di bulan-bulan haram, yaitu mulia. Hal ini telah dipraktekkan oleh sebagian ulama salaf yang berpuasa di setiap bulan yang mulia, seperti Ibnu Umar, Hasan al-Basri, dan Abu Ishaq dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kedua, selalu menjalankan kewajiban sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Mustafa Al-Bani dalam kitabnya Sirah An-Nabawiyah Durus wa Ibrad menjelaskan bahwa jika melakukan Isra dan Mi'raj dengan ruh dan jasadnya sebagai mukjizat, maka sebuah keharusan bagi tiap muslim menghadap Mi'raj kepada Allah SWT 5 kali sehari dengan jiwa dan hati yang khusyuk. Dengan sholat yang khusyuk, seseorang akan merasa diawasi oleh Allah SWT, sehingga ia malu untuk menuruti syahwat dan hawa nafsu.
Rajab adalah bulan yang tepat untuk bertaubat dari segala maksiat. Ibnu Rajab dalam kitabnya Al-Fathul Ma'arif menganjurkan umat manusia untuk bertobat di bulan Rajab yang mulia ini. Beliau mengatakan, putihkanlah lembaran hitammu di bulan Rajab dengan amal baik yang menyelamatkanmu dari api yang menyala. Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Al-Bunyah menjelaskan ada 3 syarat agar tobat tidak diterima oleh Allah SWT. Pertama, menyesali kesalahan dan kemaksiatan yang telah kita perbuat. Kedua, meninggalkan setiap kesalahan dimanapun dan kapanpun. Ketiga, berjanji untuk tidak mengulang dosa dan kesalahan. Ketiga syarat tersebut harus kita laksanakan agar tobat kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah salat Jumat rahimahullah. Mengapa kita perlu memperhatikan bulan Rajab? Bulan Rajab yang mulia ini karena bulan Rajab adalah bulan yang mulia. Berdoa kepada Allah SWT di bulan ini tidak akan sia-sia. Sungguh beruntung seorang yang memperbaiki amalan, menjauhkan diri dari perbuatan keji dan kemungkaran. Beramal di bulan ini bagikan mendapatkan emas mulia, memanfaatkan waktu yang tak merupakan hal yang utama. Kalau itu wasiat dari diri sendiri dan para jamaah sekalian, wahai hamba Allah, raihlah kebaikan bulan Rajab dan kembalilah ke jalan Allah. Ampunan Allah akan berikan kepada hamba yang bertaubat di bulan ini. Pintu-pintu ampunan Allah telah terbuka. Segera bertobat dan menyambutnya. Syekh Junun Al-Misri benar-benar Syekh Abdul Qadir dalam kitab Al-Bunyah mengatakan Rajab adalah bulan untuk meninggalkan kejelekan. Sya'ban adalah bulan untuk menambah ketaatan. Ramadan adalah bulan untuk menjemput kemuliaan seseorang yang tidak meninggalkan kejelekan, tidak melaksanakan mungkaran, tidak menjemput kemuliaan, maka ia adalah pengikut setan. Namun tidak hindari. Selain itu, Rajab adalah bulan bercocok tanam, Sya'ban bulan untuk menyiram, dan Ramadan adalah bulan panen hasil pertanian. Setiap orang akan menuai apa yang dia tanam. Setiap orang akan menuai perbuatannya. Siapapun yang tidak menghiraukan tanamannya, ia akan menyesal di hari pembalasan. Di bulan Rajab ini, semoga kita menjadi hamba yang terhindar dari segala kejelekan dan kemaksiatan, selalu beruntung dengan melakukan banyak rangkaian amal ibadah, mendapatkan pahala amal ibadah yang berlimpah, dan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan dan faizin amin. Walqadar wa iyyakum fi zumratil mu'minin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya